kami dari Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat tentunya mempunyai tugas dan fungsi, salah satunya adalah bagaimana penguatan kekayaan intelektual komunal ya. Apa itu kekayaan intelektual? Salah satunya adalah menggali potensi masyarakat, ya, juga menggali sumber daya alam yang ada. Yang pertama tentunya punya nilai ekonomis dalam rangka untuk tumbuh kembangnya perekonomian sehingga bisa membantu kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang berkaitan dengan kekayaan komunal adalah yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, mungkin juga mempunyai kekayaan-kekayaan lain ya, secara sumber daya alam, kinetika. Nah, di Kabupaten Teluk Bintuni ini ternyata luar biasa, baik itu adat budaya, kekayaan komunalnya dengan 7 suku yang tentunya ini harus kita lindungi ya, kita lindungi. Nah, prosedurnya adalah daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, terutama di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Setelah itu baru nanti akan kita lanjutkan lagi ke unit utama, unit eselon 1. Baik itu di kekayaan intelektual maupun di administrasi hukum umum. Sehingga ketika itu harus lingkup administrasi sudah terlindungi secara hukum, tidak bisa dikomplain oleh baik itu secara perseorangan, secara kelompok maupun juga katakanlah masyarakat lain. Nah, ini di Teluk Bintuni ini tentunya kami harus sinergitas dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka kekayaan intelektual komunal ya, untuk nanti ini bisa menjadi sebuah kekuatan dalam rangka tumbuh kembangnya perekonomian di sini. Menurut Pak Kakanwil apa salah satu di antara kekayaan intelektual komunal yang bisa didaftarkan? Kekayaan intelektual komunal di sini ini ternyata mangrove ya, hutan mangrove di Teluk Bintuni ini adalah hutan mangrove nomor 2 sedunia setelah Amazon. Artinya apa sih yang bisa didapatkan di hutan mangrove itu? Ya, di samping memang ini untuk menahan abrasi, tapi biota laut juga bisa terlindungi di situ, sehingga manfaat untuk masyarakat paling tidak di sini terkenal dengan udangnya, terkenal dengan kepitingnya, tidak menutup kemungkinan itu ada di sekitar situ. Yang penting jangan merusak sumber alam yang ada. Ambil kekayaannya, tapi jangan sampai merusak. Supaya apa? Ini lestari. Itu saja salah satunya. Belum lagi ada adat yang mungkin Teluk Bintuni ini tidak dipunyai oleh daerah lain. Karena apa? Ini juga perlu dilestarikan. Indonesia ini termasuk suku bangsa yang terbesar di dunia. Makanya memimpin Indonesia ini apabila berhasil itu adalah orang yang luar biasa, karena mensatukan sebuah persepsi, sebuah kerukunan. Nah, makanya dengan Pancasilanya itu sangat luar biasa. Karena apa? Kalau kita bicara Papua, oke? Kalau kita bicara katakanlah ada Negroid, ada Melanesia, tapi ini enggak, ini adalah bangsa Indonesia secara utuh. Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Itu. Tentunya yang terakhir, setelah kami pelajari secara seksama bahwa Teluk Bintuni ini sangat luar biasa, baik sumber daya alamnya maupun juga sumber daya manusianya, tinggal bagaimana tata kelolanya. Nah, kami akan kawal itu. Makanya kami undang seluruh stakeholder yang ada, termasuk juga dari lembaga bantuan hukum yang ternyata setelah kami riset belum bermitra dalam artian begini untuk membantu masyarakat, karena kami ada anggaran untuk itu. Jadi ketika nanti LBH yang ada di Teluk Bintuni ini mendaftarkan diri untuk bermitra dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, itu sudah menjadi tugas kami untuk bisa mengawal ini. Gitu. Siapa yang seharusnya mendaftarkan kekayaan intelektual komunal ini? Tentunya bisa person, ya, bisa juga kelompok,
bisa juga wilayah daerah. Person itu tentunya ketika secara perseorangan mereka mempunyai kemampuan, mempunyai talenta untuk menciptakan sesuatu yang ternyata belum diciptakan orang lain. Contoh kecil saja, Papua ini ternyata banyak orang-orang yang mempunyai talenta. Seorang pelukis, mungkin juga seniman batik, tapi jelas khas Papua, kan begitu ya. Ini secara perseorangan kan gitu. Nah kalau mau bicara komunal, tentunya ini adalah kerapatan adat, masyarakat adat, yang tentunya nanti secara penyalurannya mungkin pemerintah daerah mendaftarkan diri. Pemerintah daerah kan ada pimpinannya, bupati misalnya, wali kota misalnya, seperti itu. Namun sekarang ini juga ada badan usaha perorangan yang secara aturan itu dibenarkan untuk bisa mendaftarkan diri. Karena ini nanti banyak sekali hal-hal yang bisa dimaksimalkan. Sebagai contoh, ketika ada secara perseorangan mendaftarkan diri, saya punya usaha ini. Nah, usaha ini didaftarkan ke administrasi hukum umum, kan begitu ya. Nah, kebetulan kurang modal, katakanlah seperti itu bisa kerjasama dengan UMKM setempat. Karena ini aturan undang-undang, ini yang harus kita lakukan. Oke, baik. Sasaran sosialisasi diseminasi hari ini siapa saja, Pak? Sasarannya yang jelas ketua OPD terkait dan juga masyarakat. Namun mungkin nanti juga masyarakat secara keseluruhan. Kami ini roadshow. Ya, roadshow. Kami tinggal Kabupaten Tambro sama Maibrat yang kami belum. Kami sudah ke Teluk Wondama, bahkan kami sudah ke Fakfak, ke Arfak ya, ke Arfak sana. Walaupun pada waktu itu belum ketemu sama pemerintah kabupatennya, tapi kami di Manokwari sempat diskusi soal itu. Karena apa? Di penggunaan Arfak itu juga banyak kekayaan secara komunal. Di sana mungkin ada hal-hal yang bisa jadi ya, belum terdaftar, baik itu di administrasi hukum umum maupun di kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Arfak ini.